Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Isra di sini. Selamat pagi Anda semua. Baik, di pertemuan kali ini kita mau membahas atau melanjutkan kembali pertemuan kita sebelumnya terkait dengan analytical exposition. Jadi di pertemuan pertama barangkali kita sudah membahas sedikit tentang thesis ya, dan bagaimana contohnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita ingin melanjutkan ke bagian arguments, yaitu bagaimana sih sebenarnya menyusun arguments. Nah, jadi arguments itu sebenarnya adalah pengembangan dari topik ya. Jadi topik tersebut dikembangkan kembali menjadi beberapa sudut pandang. Jadi misalnya seperti ini. Di awal tadi kita sudah memiliki thesis statement tentang barangkali ini kebanyakan siswa ya tidak setuju tentang ujian nasional. Nah, bagaimana mengembangkan untuk paragraf berikutnya ya, yang berisi tentang argumentasi. Nah, ada beberapa cara sih sebenarnya untuk melakukan proses tersebut. Salah satunya barangkali yang Anda perhatikan di sini dalam bentuk diagram ya, dalam bentuk clustering di sini. Ini namanya clustering ya, tipe mapping ide dalam bentuk clustering. Jadi setelah kita mendapatkan thesis statement dan menyatakan posisi kita pro atau kontra terhadap terhadap topiknya, barangkali untuk mengembangkan paragraf argumen bisa saja kita mulai dengan misalnya seperti ini. Anda melihat dari aspek agama dulu misalnya, atau aspek hukum, ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, keamanan dan pertahanan juga, atau teknologi ya. Jangan seperti ini, idenya lebih terstruktur dan jelas aspek apa yang mau ingin Anda bahas. Nah, nanti setelah mendapatkan ide untuk masing-masing aspek, ini nggak harus semua ya, barangkali Anda cuma butuh 1 atau 2 atau 3, baru nanti kita modelkan misalnya dalam bentuk ya pengembangannya, dalam bentuk definisi, dalam bentuk deskripsi, eksplanasi, contoh, kutipan atau data statistik. Tidak semua aspek di sini bisa mencakup semuanya pengembangan. Misal, untuk agama lebih cocok untuk definisi, eksplanasi, contoh atau testimoni. Kalau statistik kan tidak mungkin di agama ada. Tapi kalau di ekonomi bisa saja statistik lebih diutamakan hasilnya. Atau juga kesehatan dan pendidikan juga bentuk statistik. Agama lebih ke testimoni. Kenapa? Testimoni ini kutipan. Berarti kita ngambil dari Al-Quran atau hadis misalnya. Itu bisa saja. Jadi sesuaikan. Jadi untuk mengisi ide ya, mengisi ide untuk argumen mulai dari aspek ini boleh. Kemudian pengembangan aspek ini apakah dalam bentuk definisi, deskripsi, eksplanasi, contoh maupun testimoni ataupun statistik, sesuaikanlah dengan aspeknya, mana yang lebih cocok. Nah, ini untuk pemahaman pertama ya terkait dengan argumen. Selanjutnya barangkali kita bisa melihat dalam bentuk contoh ya. Jadi contohnya, tapi nanti dulu ya. Sepertinya ini kita harus bahas dulu tentang paragraf. Jadi paragraf itu, struktur paragraf sebenarnya ada dalam bentuk 4 ini ya. Ada kalimat introduction, ada topic sentence, ada body, ada concluding sentence. Ada kalimat topik, kalimat penjelas, dan kalimat kesimpulan. Untuk kalimat pendahuluan atau introduction sentence atau pengenalan seperti ini sangat jarang terjadi atau jarang dilakukan orang ya, terutama untuk posisi dalam bentuk arguments ya. Untuk paragraf arguments setelah thesis jarang sekali ya, jadi optional. Begitu juga dengan concluding sentence juga optional. Biasanya introduction sentence ini lebih banyak terjadi pada paragraf thesis. Nah, kalau di paragraf thesis introduction-nya panjang dan topik sentence-nya cuma 1, dan itu pun topik sentence-nya untuk mewakili keseluruhan karangan. Nah, ini yang Anda kenal nanti dengan nama thesis statement. Untuk paragraf introduction tidak ada body maupun concluding sentence, hanya ada introduction sentence dan topic sentence, atau dalam istilah paragraf introduction atau thesis disebut dengan thesis statement. Nah,
Untuk paragraf body atau arguments, ini biasanya berisi topic sentence diiringi dengan body atau supporting sentences. Jadi yang mau kita bahas sekarang kan tentang paragraf arguments. Berarti yang lebih fokusnya ke topic sentence dan supporting sentence atau supporting body gitu ya. Untuk paragraph arguments, apakah nanti bisa ada introduction sentence? Bisa. Nah, itu makanya kalau dalam soal SBMPTN harus hati-hati mengerjakannya ya, karena analytical exposition itu sering muncul di SBMPTN dan beberapa teks untuk soal itu sering sekali memunculkan paragraph arguments yang memiliki introduction. Jadi kadang-kadang siswa tertipu ketika ditanya what is the main idea of the second atau third paragraph. Mereka langsung berasumsi kalimat pertama pada paragraf arguments tersebut adalah topik sentence-nya. Harus seksama dulu apakah memang kalimat pertama itu berfungsi sebagai topik sentence atau justru hanya berfungsi sebagai introduction sentence. Itu harus tahu dulu, harus dibaca dulu. Ini untuk memastikannya ya. Nah, jadi ada baiknya kita lanjut dulu ke contoh mekanismenya dulu ya, contoh mekanismenya. Yang pertama, ketika Anda memiliki topik sentence yang berdasarkan aspek tadi, Anda nyatakan misalnya dari segi kesehatan ternyata ujian nasional memiliki pengaruh yang tidak baik terhadap siswa. Misalnya kalimat seperti itu. Nah, itu topik sentence Anda. Berarti nanti yang mau Anda bahas adalah terkait dengan kesehatan. Nah, di sini kalau Bapak boleh menjelaskan ya, atau ini berdasarkan pemikiran Bapak ya, dengan topik sentence tadi, Bapak akan memberikan dua. Yang pertama major support 1 dan major support 2. Kok ada major support dan major support 1 atau major support 2? Karena sebenarnya dalam satu topik sentence itu bisa saja memiliki dua major support atau penjelasan. Maksudnya apa? Major support bertugas menjelaskan topik sentence secara langsung. Sama-sama kesehatan barangkali, tapi sudut pandangnya berbeda. Misalnya ini kesehatan fisik, ini misalnya kesehatan mental. Nah, sama-sama kesehatan, tapi dalam sudut pandang yang berbeda. Jadi jangan terjebak ya, jangan terjebak, maksud Bapak gini, terjebak, terpaku pada satu pemikiran saja. Bahwasanya ya sudah supporting sentence ya cuma satu saja, cukup major support saja dengan beberapa minor. Tapi bisa saja dua major dengan sudut pandang berbeda, masih membahas topik yang sama, tapi sudut pandang berbeda. Nah, dari diagram ini Anda lihat juga, major memiliki dua minor di sini. Maksudnya apa? Tugas minor support ini, menjelaskan majornya. Jadi kalau major support yang dua ini menjelaskan major support 1, yang satu ini menjelaskan major support 2, dan lain sebagainya. Atau bisa saja ada topik sentence, major support 1, minor, kemudian major support 2, selesai. Bisa? Tanpa ada minor support untuk major support 2. Bisa saja terjadi demikian. Atau topik sentence ada major support 1, langsung ke major support 2, ada minor. Jadi tidak menutup kemungkinan, tergantung apakah memang butuh menjelaskan kita untuk major supportnya atau tidak. Tergantung kebutuhan kita juga. Nah, selanjutnya kita kasih contoh. Nih contoh paragrafnya ya. Kita bikin topik sentence ujian nasional memberikan dampak negatif terhadap kesehatan siswa. Ya. Beberapa siswa yang akan mengikuti UN mengalami penurunan stamina dan jatuh sakit. Minor supportnya, hal ini dikarenakan mereka kelelahan setelah belajar yang berlebihan tanpa beristirahat. Nah, kalimat ini kenapa Bapak sebut sebagai major support 1? Yang dia bahas adalah tentang kesehatan. Tapi dari segi apa? Dari segi fisik. Tapi kok nggak ada tulisan fisik, Pak? Nah, kenapa kok tidak ada? Karena sudah diwakili dengan diksi atau pilihan kata yaitu stamina. Stamina itu bukan untuk mental, stamina itu untuk fisik. Istilah ini hanya untuk digunakan pada fisik. Otomatis, jikalau kita melihatnya, ini kesehatan, tiba-tiba menjelaskan stamina, oh berarti ini termasuk pada major support 1. Major support 2-nya mana? Coba lihat di sini. Major support 2 ditulis, selain itu ada pula siswa yang mengalami depresi karena menghadapi UN. Kata depresi identik dengan kesehatan mental. Berarti major support 1 terkait dengan kesehatan fisik, major support 2 terkait tentang kesehatan mental. Kemudian pada minornya,
ada kata yang merujuk pada depresi. Ini berarti tugas kalimat ini menjelaskan major support 2. Kalau pada minor support untuk major support 1, dia gunakan kata hal ini. Hal ini dan ini mereferensi kepada penurunan stamina dan jatuh sakit. Nah, jadi sesuaikan. Jadi, siapa yang menjelaskan siapa? Jadi, minor menjelaskan major, major menjelaskan topik. Ada dua yang menjelaskan topik. Yang pertama major support 1 dan yang kedua major support 2. Dan masing-masingnya memiliki penjelas sendiri. Jadi nanti kalau nulisnya gimana? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu tugasnya. Untuk menghubungkan major support 2 dengan topik sentence dan major support 1, kita menggunakan konjungsi. Konjungsi selain itu, ini dengan kata lain mengarahkan bahwasannya selain kesehatan fisik, kita juga membahas kesehatan mental. Nah, gitu cara memahaminya ya. Mari kita lihat dulu. Nah, ini contoh setelah digabungkan. Ujian nasional memberikan dampak negatif terhadap kesehatan siswa. Beberapa siswa yang akan mengikuti UN mengalami penurunan stamina dan jatuh sakit. Hal ini dikarenakan mereka kelelahan setelah belajar yang berlebihan tanpa beristirahat. Selain itu, ada pula siswa yang mengalami depresi karena menghadapi UN. Tekanan mental yang didapatkan oleh siswa tersebut baik menjelang UN maupun setelah pengumuman kelulusan sangat tinggi. Nah, ketika digabung hasilnya seperti ini. Jadi dalam paragraf arguments ini, ada satu topik, 2 major, dan masing-masing major memiliki 1 minor support. Nah, baiklah, demikian dulu penjelasan Bapak untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Perlu diingat juga kenapa kita tetap belajar analytical meskipun sudah ujian harian adalah karena target utama dari analytical exposition selain memahami makna adalah menulis. Jadi Anda diharapkan bisa menulis sebuah essay, ya, essay atau sebuah karangan tentang analytical exposition dengan topik-topik tertentu. Baiklah, terima kasih atas perhatian Anda semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Bapak tutup dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.